Ya, di sini saya Menena Lingga ingin membacakan buku pengantar hukum dari R. Suroso SH. Mulai dari bab pertama, itu pengertian dari segi pengantar. Ya, PIH, pengantar ilmu hukum, terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bisa dikehendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum, menggambarkan yang berasal dari kata pengantar berarti membawa ke tempat tujuan. Dalam bahasa asing juga diartikan kata inleiding dari kata Belanda, dan introduction dari kata Inggris yang berarti perkenalan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah hukum. Ya, baru yang B ada pengertian dari segi ilmu hukum, mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum. Antara lain itu ada Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan fermentasinya. Yang kedua, ilmu hukum dapat di perpustakaan hukum. Ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal dengan nama jus jurisprudensi, yang berasal dari kata jus juris yang artinya hukum atau hak, prudence yang berarti melihat ke depan atau mempunyai kelihatan atau mempunyai keahlian, dan arti hukum dari jurisprudence. Lalu yang ketiga ada Kurzom, berpendapat ilmu hukum dapat Kurzom berpendapat bahwa ilmu hukum adalah sarana suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dan yang D, pribadi bicara dan Secoto Suekarno dalam bukunya perihal kaidah hukum menyatakan bahwa ilmu hukum ilmu tentang kaidah atau muwikaf. Yang kedua, ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum. Dan yang ketiga ada ilmu keyakinan, atau saya juga nggak bisa bacanya, yang menyoroti hukum sebagai percikan sikap tindak. Nah, yang C, ilmu pengertian hukum juga disebut sebagai ilmu hukum, ilmu tahanan yang mempelajari kaidah hidup manusia supaya saksi dapat dikarenakan oleh penguasa. Ya. Yang F, demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Dari yang G, dari uraian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C, orang-orang ilmu hukum
yang masuk ilmu hukum. Di samping hal-hal di atas berupa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian dari ilmu hukum, antara lain sebagai berikut. 1. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lalu yang kedua ada LWG Lemanier berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Baru yang ketiga JBH Belliveau membagi hukum di atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Baru ada Prof. Leeuwenhoek SH berpendapat bagian hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Lanjut. Ini ada bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar hukum tidak tercipta begitu saja, ya, tetapi mempunyai sejarah sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang tadi itu, ya dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Roger ya. Lalu yang kedua, inserting lati was adalah sebagian pengganti dari istilah Encyclopedisch der Rechtswetenschap, yakni suatu istilah yang semula. Lanjut bagian bab 3, peran dan fungsi PIH. 1. Memberikan introspeksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Berusaha untuk berjasa untuk tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu mengetahui yang mempelajari segala seluk-seluk daripada hukum dalam segala bentuk dan implementasinya. B. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Dan yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Ada bukti pentingnya peran dan fungsi ilmu hukum. Yang pertama itu ada dari segala sejarah PIH diajarkan di perguruan tinggi berbagai negara. Di Jerman di PIH sebagai undang-undang perguruan tinggi. Di negara Belanda pada tahun 1920 masuk pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi. Di Indonesia dijadikan kurikulum oleh
sekolah tinggi hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. Pada tahun 1946 di Universitas Gadjah Mada itu juga dimasukkan pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari tadi yang Inciting Law, The Result, dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah. Nah, baru yang keempat adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973. Yang kelima ada keputusan kooperatif koordinator perguruan tinggi swasta. Lalu yang keenam adalah dalam rangka sistem kredit semester atau SKS mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS 4 SKS lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Baru bab keempat nih. Bab keempat, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang tujuan dari segi ilmu sosial ditinjau dari ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk. Nah, yang B, tinjauan dari segi disiplin hukum. Nah, ditinjauan dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan satu filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan mempelajari penyataan berdasarkan dari hukum atau tenang bersifat. Nah, yang kedua itu ada politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengemuskan diri dari pola usaha, menerapkan hukum dan mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Lalu ada bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH sebagai mata pelajaran yang merupakan metode pendekatan tersendiri. Satu, pengantar ilmu hukum adalah antara memperkenalkan ilmu hukum sebagai sarana perkenalan, maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila ia dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal. Lalu yang ketiga dengan mengembangkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Nah, yang keempat itu ada dari segi lain, belajar tentang ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena dibicarakan ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya. Lalu ada bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Kalau ditinjau dari segi PIH, luasnya tentang lingkup PIH serta diperlukannya pendekatan secara khusus, maka untuk menjadi dosen diperlukan pernyataan khusus juga. Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH
dalam buku PIH dan PTNI memberikan penjelasan bahwa ada 4 yang isinya ialah 1. Harus menguasai bahan-bahan. 2. Mempunyai syarat patologis. Dan yang C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang D. Mampu dan berani mempopulasikan acara kuliahnya. Dan yang E. Memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan agar 1. Pemberian mata pelajaran itu PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Terus ada 2 ya. Yang kedua, untuk memprioritaskan pandangan mahasiswa, syaratan diperkenalkan pada disiplin hukum secara hukum seperti publik hukum dan filsafat hukum. Baru ada bab 7 ya. Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dalam urutan dalam uraian di maka dengan singkat dapat dikarenakan bahwa PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Dan yang kedua, ada sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dari mengenai arti permasalahan dan persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran umum. Baik, dan yang ketiga ada PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Dan yang keempat, secara PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Lalu ini bab 7, ini bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa merupakan objek PIH dalam memulai hukum. Apakah ilmu hukum itu? 2. Ruang lingkup batasan. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagikan dalam A. Ilmu hukum sebagai objek ilmu hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu pandangan hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tentang dan pernyataan-pernyataan yang bersangkut paut dengan hukum. Itu apakah hukum itu. Yang kedua, apakah tujuan hukum itu. C. Bagaimana hukum itu terbentuk. Ya. D. Apakah sumber-sumbernya, bagaimanakah sistem klasifikasinya dan sebagainya. Lalu ada ilmu B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidahnya. C. Ilmu hukum sebagai pengetahuan, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Lalu hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Dan yang D. Ilmu hukum sebagai kenyataan, topologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Nah, kita ke bagian 2. Tadi sudah sampai bab 8 tentang bab 9. Ya.
Ilmu hukum bagian 2 itu ilmu hukum sebagai objek ilmu hukum. Nah, di sini bab 9. Pengertian tentang hukum. Pendahuluan. 1. Bagi yang mempelajari tentang hukum pasti timbul dengan ilmu hukum. Sebenarnya pada para sarjana lebih lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Nah, yang ketiga, apabila ucapan dikaji tentang terkandung kebenaran, karena sampai sekarang pun sarjana hukum ada yang memberikan definisi yang sama, apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam pemberian definisi tentang hukum pada sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya. Dan yang ke-C, hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan dan ada yang di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. D. Hukum merupakan pengantar dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat. Ya. Dan yang berarti yang hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat, ya, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Baru kita lanjut ke arti hukum bagi segi etimologi. Satu, hukum bahasa dari kata Arab merupakan bentuk tunggal, kan kata jamaknya adalah al-kas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia hukum. Baru ada res, bahasa dari retum, bahasa Italia, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan. Nah, baru ada itas, bahasa dari Latin, berarti hukuman bahasa dari bahasa Latin, artinya mengukur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Yang keempat ada lex. Kata lex bahasa dari kata bahasa Latin yang berasal dari kata lesere. Lesere artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung adanya hukum, ialah wibawa atau otoritas. Ya. Nah, sehubungan dari kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu jadi erat dengan keadilan gitu. Ya, pengertian hukum itu bertalian dengan kewajiban. Maksudnya kayak rantai gitu, dia rantai dengan kewibawaan, jadi selalu ada kewibawaannya gitu. Pengertian itu berkaitan erat dengan kewibawaan, ya, atau ketataan orde. Lalu yang terakhir, pengertian hukum itu bertelan erat dengan peraturan yang berisi norma. Baru ada B, definisi hukum oleh seorang pakar. Banyak ini, ada dari Prof. Dr. Prebos Kedah,
ada dua definisi. Definisi pertama, hukum ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman. Yang kedua itu adalah nona hukum, dilakukan guna ditunjukkan pada kelakuan atau perbuatan manusia. Dan yang ketiga, pelaksanaan peraturan hukum dapat dilaksanakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi. Baru ada Prof. Dr. Van Kamp dalam bukunya, dia juga punya definisi, yaitu keseluruhan peraturan hidup. Berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup. Lalu yang kedua, ada peraturan hidup ini bersifat memaksa, yang bentuk atau berwenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu melalui badan atau lembaga-lembaga. Dan yang ketiga itu ada hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi untuk merasakan suatu pada seseorang melakukan tindakan melakukan untuk melindungi kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Baru yang ketiga ada Prof. Mr. L.D. Van Apidon. Kalau di sini dia ada tujuannya saja, tinjauan. Tinjauannya itu ada bahasa Belanda sepertinya. Pokoknya jadi orang terbelajar dari tetapi awam gitu. Hukum bagi adalah sama dengan rentetan pasal-pasal. Ya itulah, ada dua, saya juga kurang mengerti. Ya, baru yang keempat ada Levensbergen. Ya, hukum menurut baru pertama-tama memaparkan pengutur khususnya untuk penuntutan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Dia juga ada ini membuat objek hukum. Ya. Objek hukum manusia yang ada di dalam masyarakat. Ada Kantorowicz yang berasal dari dari dalam bukunya, yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang kewajiban perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Lalu ada dari Prof. Penay Soten. Ya, ini juga ada itunya. Ada untuk ada objek gitu, untuk diberikan arti hukum. Salah satunya itu ada hukum adalah perintah. Baru ada hukum atau izin, ya. Lalu ada hukum atau janji, hukum janji. Lalu yang ketiga itu ada yang disediakan. Baru ada yang lainnya, ya, masih banyak. Begini. Ada banyak sini yang dapat kita tahu tentang ilmu hukum dari berbagai pakar-pakar hukum. Jadi
dengan sendirinya mereka melakukan itu gitu. Intinya tuh di sini walaupun berbagai macam pendapat tentang hukum, semuanya itu pasti akan menuju kepada masyarakatnya itu sendiri, bahwa hukum itu apa gitu. Hukum itu ya emang harus dari diri dalam diri masyarakat, karena dari yang saya baca di bab ini semuanya itu lebih mendalam ke dalam diri masyarakatnya. Nah, baru kita lanjut ke hukum dalam berbagai arti. Di sini ada 10. Hukum dalam arti keputusan penguasa, hukum dalam arti petugasan, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dari kebudayaan, hukum dari kaidah, hukum dari tata hukum, hukum dari jajanan nilai, dan hukum arti disiplin, dan hukum arti ilmu hukum. Nah, yang pertama itu dulu, hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri. Pokoknya keputusan negara itu keputusan dari negara itu sendiri gitu. Keputusan penguasa. Hukum dari arti petugas. Nah, kalau di sini dianggap para petugas itu adalah mereka, terutama orang awam. Dalam istilahnya apeldom yang baru ada hukum dalam arti sikap tindak. Di samping ini tersebut maka terdapat sikap yang ajing dan teratur. Ya, bab 10 ya. Tadi kan sudah tindakan dalam arti hukum. Cuman saya tidak menjelaskannya. Saya kurang mengerti. Nah, hukum terdapat ini bab 10. Hukum terdapat di mana saja? Hukum terdapat di mana saja? Hukum terdapat di rumah, di seluruh dunia. Masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan di setiap negara. Hukum-hukum tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak dan tanggapan kuno, dan dianggap kuno mengatakan bahwa hukum hanya dapat dilakukan dalam masyarakat yang beradab. Penyelidikan para ahli ilmu sosial hukum, tipologi budaya modern merasakan bukti-bukti bahwa terdapat hukum tidak terbatas apabila masyarakat itu modern atau primitif. Yang kelima itu ada baru ada pun anggapan kuno. Ya, ini dari kuno nih, dapat dikarenakan dalam masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-peraturan kebiasaan kehidupan sendiri yang oleh masyarakat bersangkutan dihormati, dikehendaki, bahkan dipertahankan. Baru ada antropologi dunia. Antropologi dunia
mengisafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah, bisa kesusilaan, norma, dan agama. Baru ada yang ke-9. Tapi bagi manusia, kaidah hukum itu bukanlah suatu satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang semua sama bagi pentingnya gitu. Lalu di sini apabila mengenai isi kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut dipandang sebagai umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Lalu ada tentang pengaruh tersebut dinyatakan antara lain Rene David. Ya, di sini dalam bukunya penyelidikan tentang hal yang sama ditunjukkan oleh ahli bangsa kita sendiri, Mr. Dr. Hazaim, Hukum Islam dan Masyarakat. Penyeruan adat kepada hukum istilah Indonesia. 1. Kesusilaan dan hukum. Baru adanya pengaruh timbal balik terdapat juga antara kebiasaan dan hukum dapat dimengerti. Oleh karena itu, yang telah biasa adalah memang dikehendaki terjadinya, sedang apa yang dikehendaki itu adalah dilaksanakan pada kesadaran dalam hal ini. Lalu masih banyak ya, yang penting-pentingnya ya. Baru sini akhirnya dari urusan yang di atas disimpulkan bahwa ilmu hukum terdapat di mana saja, asal ada masyarakat. Jadi yang saya bilang juga tadi, mau ini kan kita membahas tentang hukum terdapat di mana saja. Jadi kalau hukum itu terdiri, yang pertama itu yang paling penting masyarakat, karena hukum dibikin oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu. Baru gini, walaupun bab yang sebelumnya menjelaskan arti dari profesor, pakar-pakar, dan bab yang tadi hukum ada di masanya berhubungan, yang penting itu ada masyarakatnya. Lalu bab 11, peran dan fungsi hukum. Peran hukum dalam masyarakat seperti kita ketahui, yang pertama itu ada hasil penelitian para psikologi, antropologi membuktikan bahwa masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. B. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada manusia. Masyarakat hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda tergantung pada tingkatan peradabannya. D. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sesekali di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengenai manusia sebagai makhluk, Socrates mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Karena itu tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan telah
adalah menimbulkan hak dan kewajiban. Dari ketiga, selain itu undang-undang anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda, tidak jarang yang saling berhadapan atau berwawasan, dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka bukanlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Justru istilah hukum mempunyai peraturan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Baru yang keempat, demikian pula ada demikian pula keadaan kehidupan manusia ya pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum. Lalu yang kelima, juga jelaskan bahwa sejak itu manusia dilakukan ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. 6. Selanjutnya, ikatan hukum mengembangkan manusia yang lain, menghubungkan manusia. Dampak lainnya itu menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawan dalam perdagangan dan jasa-jasa lainnya. 7. Mengenai peran hukum yang terhingga rasanya dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketujuh ini ada contohnya. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di sini dibilang mengenai peran hukum yang tak terhingga ragamnya dapat ditemukan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama itu ada dari keluarga, dari pekerjaan, di dalam masyarakat menjalani pekerjaan untuk profesi. Baru ada dari hubungan dan hak dalam perkembangan masyarakat, dalam hubungan dengan ilmu lainnya. Hukum itu luas ya, dalam belajar hukum, dan yang terakhir dalam menggunakan istilah hukum. Nah, fungsi hukum. 1. Pendahuluan. Ada banyak ya di sini. Dari apa yang telah diurai di atas disampaikan bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia dan masyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga haknya itu, maka hukum mempunyai fungsi menerbitkan dan mengatur pengusulan dan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, B. sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, lalu yang C. sebagai sarana penggerak pembangun, dan yang D. sebagai fungsi kritis. 2. Fungsi-fungsi hukum dapat diartikan sebagai berikut: sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai berikut: sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan lahir batin. C. sebagai penggerak pembangunan. Sama ya, hubungan kritis hukum. Lalu yang terakhir, syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksanakan dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksanakan dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk
untuk melakukan dan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas. Misalnya menafsirkan hukum sebagai sesuai dengan keadaan dan posisi masing-masing. Yang kedua, bila perlu menggunakan penafsiran ontologis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan kontrario. Di samping hal-hal itu, di atas dibutuhkan kecocokan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku. Sekarang kita masuk ke bab 12. Ya, di sini ada tujuan hukum. Nah, pendapat dari berbagai ahli ini. Ya, kita lihat ada pendapat dari DR Wijoyo. Nah, dalam buku Wijoyo ini dia mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib. Baru yang kedua ini dari para ahli dulu ya. Yang kedua itu ada Prof. Subakti SH. Nah, di sini mengumpulkan bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Lalu yang kedua, Prof. Mr. DRJ Abdon ya, di dalam bukunya dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Itu dari beberapa ahli. Lanjut, di sini ada peraturan hukum. Ada dua ya, ada legalness yang dapat dipandang kurang adil, dan dua ada acclemens legals yang dapat legals yang harus ditafsirkan hakim. Di sini juga ada contoh-contohnya dari agama segala yang diserahkan kurang adil. Contohnya itu ada di pasal 330 seperti pasal 230, 130 dan pasal 34 KUH. Itu beberapa contoh. Nah, untuk contoh yang dilakukan, contoh peraturan yang perlu dipegang oleh hakim itu ada pasal-pasalnya juga. Pasal yang pertama itu lipat balik ya. Pasal 1338 ayat 3 KUA. Lalu yang B ada pasal 1362, dan yang ketiga ada hal-hal yang harus diperhatikan dari hal-hal yang harus dirahasiakan. Pasal 48 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1992. Terus itu ada tentang keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Baru ke bab 13 ya. Bab 13, hukum ditaati orang-orang. Nah, ketaatan pada hukum menurut Utrecht ya, ada bermacam-macam katanya orang menaati hukum. Nah, yang pertama itu ada orang yang merasa bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum, karena lalu yang kedua karena ia menerima supaya ada
rasa ketentraman, ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Baru yang kedua, karena masyarakat menghendakinya dalam kenyataan bahwa orang yang tidak menyatakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Itu beberapa kenyataan pada hukum. Lalu yang kedua, hukum ditaati karena hukum itu bersifat memaksa. Lalu yang ketiga, beberapa teori yang alirannya menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam secara hukum kontrak. Baru yang anjuran. Di sini ada anjuran dalam Aristoteles berpendapat bahwa dua macam makna, yaitu hukum yang berlaku hukum yang berlaku bertepatan penguasa, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, dan yang B, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Lalu satu lagi anjuran hukum dan Thomas Aquino berpandangan bahwa hukum alam itu tidak ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau tindakan bagi timbulnya segala undang-undang. Kita lanjut ke bab 14 ya, ke kodifikasi dan perkembangan hukum. Sejarah kodifikasi. Kodifikasi hukum adalah pembentukan hukum dalam suatu himpunan undang-undang undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat sesuatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Itu untuk koordinasi. Mengapa tumbuh koordinasi hukum? Karena untuk mengatasi tidak adanya kepastian dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang ada pada waktu itu untuk berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada prioritas agar Prancis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh orang yang ada di Prancis. Baru ada perkembangan dari kodifikasi hukum. Sekarang kembali kepada masalah kodifikasi. Bagaimanakah perkembangan kodifikasi di Prancis tersebut? Dengan adanya kode sipil atau kode Napoleon, diambillah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum adalah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang nasional tidak ada hukum, dan hakim yang melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada macam-macam cara penafsiran hukum. Nah, satu, cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila diadakan seperti yang diduduki oleh
pemuat undang-undang dalam pengertian objektif apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan ada bahasa sehari-hari. Nah, dalam pengertian sempit dan luas, dalam pengertian sempit atau deskriptif, yakni apabila adil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya pasal 1756 KUH, pengertiannya hanya uang logam saja dan barang bukti pada yang dapat dilihat dan digabak saja, ya, itu cara penafsiran. Nah, di sini ada metode penafsiran, macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut ya, tata bahasa dan arti dan arti kata. Baru sejarah, yang C sistem peribatuan, yang D keadaan masyarakat, E otentik, dan F perbandingan. Nah, untuk penjelasan baru ada penjelasan macam metode penafsiran. Di sini saya sebutin aja ya. Seperti ialah tertera yang di atas, maka dikenal bermacam metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal, yaitu tata bahasa, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan. Ya, di sini ada sumber-sumber hukum. Nah, yang pertama ada arti tentang sumber hukum. Nah, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Maka dari itu, Prof. Dr. Sudikato SH dalam bukunya Mengenal Hukum, terbitan Liberty 1986, halaman 62, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti, seperti sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak, tujuan, akal manusia, jiwa, bangsa, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Prancis atau hukum Romawi, sebagai sumber. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. 4. Sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum. Misalnya dokumen undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagiannya. Habis itu sini ada beberapa pendapat pakar hukum. Ada Aguilera membagi sumber hukum dan sumber hukum mustahil, material, dan sebuah hukum formil. Lalu yang kedua ada Van Brown dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Mr. Oetat Sadino, penerbit Noor Kumala, tahun 1954, halaman 72, membedakan
4 macam sumber hukum. Yang satu, sumber hukum dalam arti kritis. Yang kedua, ada sumber hukum dalam arti sosiologis. Yang ketiga, ada sumber hukum dalam arti psikologis. Yang keempat, ada hukum anti Vermeer. Undang-undang. Oke, lanjut ke penggolongan dan klasifikasi hukum. Di sini tujuan daripada penggolongan hukum atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis adalah maksud dapat dicapai. Susun pengertian yang lebih baik. B, dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Tujuan praktis ini dapat memberi petunjuk bagi para anggota badan kenegaraan, B, anggota orang lain dalam kedudukan sebagai perorangan. Selanjutnya, berdasarkan berbagai sudut pandang. Satu, dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk dari sumber-sumber itu. Yang kedua, ada dengan kepentingan yang diatur atau dilindunginya. Baru yang ada yang ketiga tidak. Yang ketiga ada ketika itu dampak hubungan atau aturan hukum itu satu sama lain. Yang keempat, dengan penilaiannya dengan hubungan hukum. Baru yang kelima, dengan hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya. Ada kaidah hukum sanksi dan hukum memaksa. Baru yang terakhir ada hukum mengasur. Oke. Lanjut. Di sini ada lagi. Di sini ada penggolongan klasifikasi yang lazim digunakan berdasarkan pada satu, pada sumbernya pastinya ya, berdasarkan. Yang kedua, berdasarkan kekuasaannya. Baru yang ketiga, berdasarkan kekuatan berbahaya, sanksi. Baru yang keempat, apakah ada yang keempat? Yang keempat, masih ada berdasarkan istilah, berdasarkan isinya. Lalu yang kelima, enggak ada yang kelima. Sini ada hukum privat. Yang termasuk hukum privat itu ada hukum perdata dan hukum dagang, hukum persisihan. Baru ada hukum persisihan nasional, hukum interdetil, hukum interlokal, hukum antar agama. Di sini yang kelima nih, berdasarkan dan pemeliharaannya. Berdasarkan atau fungsi pengadaannya, hukum dapat dibagi lagi menjadi hukum martil, hukum formil, dan yang keenam ada hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibagi dalam hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum hukum berdasarkan wujudnya ada dibagi juga hukum objektif dan hukum subjektif. Mau yang ke-8 ada hukum berdasarkan waktu berlakunya, dibagi juga menjadi ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi. Ya, lanjut. Ke bagian 3 21 ya. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial
Kaidah sosial mengatur tingkah laku manusia di dunia masyarakat. Ada bermacam-macam secara apa, ber, apa sih, berurutan. Ada kaidahnya, kaidah berurutan. Satu, kaidah susila. Kaidah susila ada kaidah yang paling tua dan yang paling sah, juga terdapat di dalam sumber subari manusia itu sendiri, karena manusia makhluk berakal tanpa melihat kebanggaan atau masyarakat. Kaidah kesopanan, ini kayak ini ya, kayak sama maksudnya. Kaidah agama atau kepercayaan, kaidah hukum ya, ini kayak normal gitu. Sini ada pergolongan kaidah, ada tata kaidah dengan aspek dan ada tata kaidah dengan ada tata kaidah dengan aspek pribadi dan ada tata kaidah dengan aspek kehidupan. Nah, di sini ada perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial ya. Bisa dilihat dari, kalau perbedaan itu ditinjau dari tujuan. Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi. Untuk kebidanan sedang agama, kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. Ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarannya. Dan ketiga, ada tinjauan sumber sanksi. Kaidah hukum dan kaidah sumber sanksi berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia. Baru yang keempat, ada tinjauan dari kekuasaan. Mengikatnya pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesejahteraan pada asalnya tergantung pada yang bersangkutan sendiri. Ditinjau dari isi. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, sedang kaidah agama dan kaidah kesejahteraan hanya memberi kewajiban saja. Oke. Dari saya, terima kasih.